Di sebuah desa kecil yang tenang, di tengah sawah dan hutan, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Zainuddin. Beliau dikenal sebagai orang yang bijaksana, rendah hati, dan sangat dihormati oleh penduduk desa. Selain dikenal sebagai pemimpin spiritual, Kiai Zainuddin juga sering menolong masyarakat yang menghadapi masalah, baik secara spiritual maupun kehidupan sehari-hari. Suatu malam, terjadi hal aneh di desa itu. Ternak-ternak mulai sakit dan mati tanpa sebab, anak-anak seringkali ketakutan tanpa alasan, dan warga desa mendengar suara-suara aneh di malam hari. Pohon besar di tengah desa yang biasanya dijadikan tempat berlindung warga mulai terasa angker. Warga mulai merasa ada sesuatu yang jahat sedang berkeliaran di desa. Malam itu, seorang pemuda desa datang berlari ke rumah Kiai Zainuddin. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. "Kiai, tolong, ada yang tidak beres. Banyak orang di desa ketakutan. Saya mendengar bisikan di telinga saya tadi malam. Bisikan itu seperti suara iblis," katanya dengan gemetar. Kiai Zainuddin menenangkan pemuda itu. "Tenanglah, nak. Kita akan cari tahu sumber masalah ini." Keesokan harinya, Kiai Zainuddin mengadakan doa bersama di masjid desa. Ia memimpin zikir dan memohon kepada Allah untuk melindungi desa dari mara bahaya. Namun, malam berikutnya, gangguan malah semakin parah. Sejumlah warga mengaku melihat bayangan hitam bergerak di sekitar desa. Kiai Zainuddin akhirnya memutuskan untuk turun tangan langsung. Setelah sholat Isya, beliau membawa sebatang tongkat yang biasa dipakainya untuk berjalan dan berkeliling desa, sambil terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga tengah malam, di bawah sinar bulan purnama, Kiai Zainuddin mendekati pohon besar yang disebut warga sebagai pusat dari segala gangguan. Saat beliau tiba di sana, udara tiba-tiba menjadi dingin, dan bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Wujud itu berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Itu adalah iblis yang selama ini menebar teror di desa. Suara tawa menggelegar terdengar dari makhluk tersebut. "Hahaha, kau pikir doa-doamu bisa mengusirku? Aku akan mengambil alih desa ini dan menyesatkan mereka semua." Namun, Kiai Zainuddin tidak gentar. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai membaca ayat kursi dengan suara yang mantap. Bayangan iblis itu berusaha mendekat, tetapi semakin Kiai Zainuddin membaca, semakin makhluk itu mundur. Iblis itu menjerit kesakitan setiap kali ayat suci dilafalkan. "Pergilah, wahai makhluk terkutuk. Tempatmu bukan di sini. Dengan izin Allah, kau tak bisa mencelakai kami," kata Kiai Zainuddin tegas. Setelah beberapa waktu, iblis itu pun menghilang, lenyap seperti asap yang tertiup angin. Udara kembali hangat, dan suasana desa terasa damai sekali lagi. Warga desa yang mendengar kejadian itu sangat berterima kasih kepada Kiai Zainuddin. Mereka percaya, berkat keimanan dan kesalehan beliau, desa mereka selamat dari cengkeraman iblis. Sejak saat itu, desa tersebut menjadi lebih religius, dan setiap malam warga desa selalu membaca zikir dan berdoa bersama, sebagai wujud syukur dan permohonan perlindungan kepada Allah. Kiai Zainuddin tetap menjadi panutan mereka, seorang pemimpin yang tak hanya bijaksana, tetapi juga penuh keberanian dalam menghadapi kekuatan jahat. Setelah malam itu, suasana desa kembali tenang. Namun, Kiai Zainuddin tahu bahwa iblis tak akan begitu saja menyerah. Beliau memperingatkan warga desa agar selalu waspada, menjaga keimanan, dan memperbanyak ibadah. Setiap malam, masjid desa kini dipenuhi orang-orang yang berzikir bersama, dan Kiai Zainuddin selalu hadir memimpin doa. Meski desa sudah kembali damai, Kiai Zainuddin merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada sisa kehadiran iblis di sekitar. Suatu malam, setelah zikir,
beliau bermimpi aneh. Dalam mimpinya, iblis yang ia lawan sebelumnya kembali muncul, kali ini dengan wujud yang lebih besar dan lebih menakutkan. Iblis itu berkata, "Aku belum selesai. Akan ada yang lebih besar dariku, yang akan datang dan menantangmu, Kiai." Bangun dari mimpi itu, Kiai Zainuddin menyadari bahwa ujian ini belum berakhir. Beliau segera berpuasa dan memperdalam ibadahnya. Kiai juga memperkuat ikatan dengan ulama-ulama di desa-desa tetangga untuk bersama-sama berdoa dan saling melindungi dengan kekuatan spiritual. Hari-hari berlalu dengan tenang, sampai suatu malam angin kencang mulai bertiup dari arah hutan. Warga desa merasakan udara yang kembali mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang sangat jahat sedang mendekat. Pada saat itu, beberapa warga desa mulai sakit misterius, mirip seperti apa yang terjadi sebelum kehadiran iblis pertama. Kiai Zainuddin segera berkumpul dengan para tokoh agama desa untuk mencari solusi. Dalam pertemuan itu, beliau mengatakan, gangguan ini bukan hanya ancaman fisik, tapi juga ujian iman kita. Kita harus tetap bersatu dan terus meminta perlindungan dari Allah. Malam itu, Kiai Zainuddin memutuskan untuk bersemedi di masjid. Beliau duduk sendirian di tengah ruangan, menghadap kiblat, sambil melafalkan ayat-ayat suci sepanjang malam. Sementara itu, di luar, angin semakin kencang, menggoyang-goyangkan pepohonan. Di kejauhan, terdengar lolongan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, membawa serta bayangan gelap yang menutupi seluruh ruangan. Bayangan itu berubah bentuk, menyerupai sosok iblis yang lebih besar dari sebelumnya, dengan taring yang panjang dan mata yang menyala merah. Suara iblis itu bergema di seluruh masjid, "Kiai, kau tidak bisa melawanku. Aku adalah yang terbesar di antara para iblis. Aku akan menghancurkan desa ini dan menguasai jiwa-jiwa mereka." Namun, Kiai Zainuddin tetap tenang. Beliau berdiri, memegang tasbihnya erat-erat, dan dengan suara yang penuh keyakinan, ia mulai membaca surat Yasin. Setiap ayat yang beliau lafalkan, iblis itu tampak semakin kesakitan, tapi kali ini perlawanan iblis lebih kuat. Bayangan itu semakin besar, menutupi hampir seluruh masjid. Kiai Zainuddin tidak mundur. Beliau memperkuat suaranya, dan seluruh ayat yang keluar dari bibirnya bagaikan petir yang menghantam bayangan iblis. Setelah beberapa saat yang tampak seperti pertempuran panjang, bayangan iblis itu mulai meredup. Dengan jeritan yang menggelegar, iblis itu akhirnya lenyap, tersapu oleh kekuatan doa Kiai Zainuddin. Begitu iblis itu hilang, suasana di desa kembali normal. Angin berhenti berhembus, dan warga yang sakit mulai pulih perlahan-lahan. Kiai Zainuddin menghela nafas panjang. Beliau tahu bahwa perjuangan melawan kejahatan tak akan pernah berhenti, tetapi selama keimanan kuat, tak ada iblis yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Setelah kejadian itu, Kiai Zainuddin terus memimpin desa dengan kebijaksanaan. Ia mengajari warga agar selalu mendekatkan diri kepada Allah, memelihara hati mereka dari godaan dunia, dan terus menjaga harmoni di antara sesama. Di bawah bimbingannya, desa itu menjadi contoh tempat yang damai, penuh keberkahan, dan iman yang tak tergoyahkan. Meskipun desa sudah kembali damai dan kehidupan warga berjalan seperti biasa, Kiai Zainuddin tetap merasa ada yang perlu diperbaiki. Beliau menyadari bahwa ancaman iblis sebelumnya tidak hanya berupa wujud fisik, tetapi juga bisa datang dalam bentuk godaan yang lebih halus, rasa iri, dengki, dan fitnah yang mungkin muncul di antara sesama manusia. Kiai pun mulai mengajarkan kepada warga tentang pentingnya menjaga hati dan niat yang tulus dalam setiap tindakan. Setiap sore,
Kiai Zainuddin mengumpulkan anak-anak muda di serambi masjid. Beliau mengajarkan mereka bukan hanya soal ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai moral dan kebijaksanaan dalam bersikap. Iblis, kata beliau dalam salah satu pengajaran, tak selalu datang dengan wujud menakutkan. Terkadang ia datang dalam bentuk yang tak kita sadari, kesombongan, keserakahan, dan perpecahan di antara kita. Seiring waktu, ajaran-ajaran Kiai Zainuddin mulai meresap dalam hati para warga. Mereka tak hanya semakin rajin beribadah, tetapi juga saling membantu dan menjaga satu sama lain. Desa yang dulunya sempat terganggu oleh teror iblis, kini tumbuh menjadi desa yang dikenal damai dan harmonis, tempat di mana rasa persaudaraan dan saling percaya menjadi pondasi kehidupan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, datanglah kabar dari desa sebelah bahwa mereka juga mulai mengalami gangguan serupa dengan yang pernah terjadi di desa Kiai Zainuddin. Beberapa penduduk di desa sebelah melaporkan melihat bayangan aneh dan mendengar suara-suara yang membuat bulu kuduk merinding. Desa itu meminta bantuan Kiai Zainuddin. Dengan hati penuh tanggung jawab, Kiai Zainuddin berangkat bersama beberapa muridnya. Setibanya di desa sebelah, mereka langsung disambut oleh kekhawatiran yang sama seperti yang pernah dialami desa mereka dahulu. Warga di sana tampak ketakutan dan cemas akan nasib mereka. Kiai Zainuddin berbicara kepada kepala desa dan mengajak mereka untuk bersatu dalam menghadapi gangguan ini. Malam itu, di masjid desa sebelah, Kiai Zainuddin memimpin sholat hajat dan zikir bersama. Suasana masjid penuh dengan warga yang mencari perlindungan dalam kekuatan doa. Setelah sholat, Kiai Zainuddin berdiri dan memberikan nasihat kepada seluruh warga. Ketahuilah, setiap ujian yang datang kepada kita adalah cara Allah untuk menguji iman kita. Jangan takut, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya. Kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan penuh keyakinan kepadanya. Di tengah malam, setelah zikir selesai, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan masjid yang tadinya tenang mendadak terasa penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Seorang warga tiba-tiba menjerit, menunjuk ke arah langit-langit masjid di mana bayangan besar muncul, lebih menakutkan dari yang pernah dilihat di desa Kiai Zainuddin. Namun, kali ini Kiai Zainuddin sudah lebih siap. Beliau mengangkat tangan, memegang tasbih, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Para muridnya juga mengikuti dengan suara yang serempak, memperkuat energi spiritual di masjid itu. Bayangan itu mencoba melawan, berputar-putar di atas kepala mereka, tetapi semakin lantang doa mereka, semakin lemah bayangan itu. Pertarungan spiritual itu berlangsung hingga dini hari, dan pada akhirnya, seperti yang terjadi sebelumnya, bayangan hitam itu menghilang, lenyap seolah tak pernah ada. Warga desa sebelah sangat bersyukur atas bantuan Kiai Zainuddin. Mereka memeluk beliau dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Setelah peristiwa tersebut, Kiai Zainuddin kembali ke desanya dengan hati yang lega. Beliau tahu bahwa gangguan iblis tidak akan pernah berhenti, tetapi selama iman kuat dan hati bersih, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan mereka. Desa demi desa mulai belajar dari pengalaman ini, bahwa kunci utama menghadapi segala bentuk kejahatan adalah kesatuan, keimanan, dan doa yang tulus. Dengan kebijaksanaannya, Kiai Zainuddin terus memimpin dengan teladan. Beliau menyadarkan setiap orang bahwa kejahatan selalu mengintai, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri manusia. Sejak itu, tidak hanya desanya yang dikenal damai, tetapi seluruh desa di sekitar wilayah itu mulai hidup dalam keharmonisan, mengikuti jejak ajaran Kiai Zainuddin, sang kiai kampung yang telah melawan iblis dengan iman yang tak tergoyahkan.